Hari Bakti ke-78 PUPR, Dinas PUPR 2KP fokus minimalisir persoalan interkoneksi. Tadi, Jalan Siboro, itu domainnya Balai Cipta Karya. Namun demikian, kami tetap membangun komunikasi dengan pengelola. Dan schedule pengelola sesungguhnya di bulan Desember ini sudah harus selesai. Namun kita bisa lihat bahwa ini masih progres terus. Kita berharap kalaupun ada deviasi waktu jangan terlalu juga besar deviasinya, bisa segera dilakukan percepatan. Fungsi kami PUPR kaitan dengan pasar Tamboruli cuma barangkali bisa memberikan pengawasan non formil untuk bisa melakukan proses percepatan. Masih on progress, on the track. Kita sudah harapkan di bulan Desember ini bisa clear. Ya. Kalaupun di bulan Desember ini masih belum 100%, tapi paling tidak tinggal melakukan penyempurnaan saja. Jadi insya Allah Januari sudah bisa kita selesai. Luasnya kurang lebih 0,8 hektar atau 800 meter persegi, 8.000 meter persegi. Di sana ada fasilitas taman, kemudian tempat bermain anak, tempat olahraga keluarga. Jadi multi di situ di LTH tersebut. Kita bisa memanfaatkan ruang tersebut sebagai ruang hijau, sekaligus ruang olahraga dan berwisata keluarga. Anggaran kita sudah dalam 2 tahun anggaran, dan di tahun anggaran 2023 ini kita alokasikan 2,6 miliar. Oke. Lah soliditas. Kami tidak akan bisa berbuat banyak ketika nilai soliditas ini tidak tercipta dalam lingkungan kerja kami. Yang kedua adalah teman-teman yang ada di lingkungan dinas PUPR 2KP Kabupaten Papua harus produktif sehingga melahirkan kreativitas, bisa berinovasi, bisa cepat merespon aspirasi masyarakat sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati dengan pelaksanaan visi misi pemerintah daerah. Yang berikut adalah tentu kami merasa yang tidak kalah pentingnya adalah nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ini menumbuhkan berbagai macam nilai. Nah, itu yang paling penting. Nah, berikutnya setelah 3 nilai tersebut kita kolaborasikan, saya harapkan ke depan eksistensi PUPR Kabupaten Papua akan semakin baik. Produktivitas terhadap kinerja PUPR Papua juga semakin terlihat, dan keberadaan dinas PUPR Kabupaten Papua di tengah-tengah masyarakat dapat secara langsung maupun tidak langsung dinikmati hasilnya. Ini Pak. Sesuai dengan visi misi Bupati, saat ini kami sedang memiliki beberapa program prioritas daerah. Di tahun 2023 kami berusaha untuk meminimalisir persoalan interkoneksi dengan memunculkan program percepatan peningkatan jalan menuju jabatan dinasnya ke asosiasi antar daerah. Kemudian kedua, peningkatan sarana air bersih. Infrastruktur air bersih kami persiapkan sesuai dengan mapping yang ada di Kabupaten Papua. Kami harapkan tahun ini beberapa wilayah yang belum tersentuh pelayanan air bersihnya dapat segera menikmati air bersih berkat sentuhan dari pemerintah daerah melalui dinas PUPR Kabupaten Papua. Dan yang berikut juga di tahun 2023 tengah kami juga programkan kaitan dengan tata ruang wilayah ataupun tata kota ya. Seperti misalnya kami siapkan RTH, kemudian kami siapkan sport center sebagai tempat olahraga keluarga, sekaligus kita bisa berwisata di situ. Dan beberapa spot yang nantinya akan menjadi ikon daerah kita, dan itu bisa akan semakin mempercantik Kabupaten Papua. Iya, untuk capaian 3 ini semua masih on the track, masih on progress. Jadi barangkali proses evaluasi itu baru akan bisa kita lakukan setelah 30 Desember, setelah semua dapat dikatakan selesai. Nah, apa yang kita lakukan di 2023 seperti yang tadi disampaikan, ada pembangunan jalan untuk meminimalisir keterisolasian antar daerah, antar wilayah, antar distrik, antar kampung. Kemudian sarana air bersih, kemudian bagaimana kita mempercantik wilayah Kabupaten Papua atau kota kabupaten. prioritas utamanya apa saja, Pak? Prioritas utama tentu adalah bagaimana kita bisa merealisir apa yang menjadi visi misi Bupati.
visi misi bupati antara lain tadi interkoneksi. Dalam hal ini kami implementasikan dalam bentuk pekerjaan meminimalisir atau memutus keterisolasi antar wilayah dalam hal baik pembangunan maupun peningkatan. Kemudian faktor banjir dalam bentuk bagaimana kita menyediakan infrastruktur air bersih di wilayah-wilayah yang menurut mappingan wilayah kita belum tersentuh oleh air bersih dan berbagai macam wisata lainnya. Kita juga akan menunjang beberapa spot pariwisata. Jadi ada beberapa tempat pariwisata, tempat emas itu program pemerintah daerah tempat emas, kami berupaya untuk mengintervensi dalam bentuk penyiapan infrastruktur di lokasi-lokasi pariwisata yang terjadi. Seperti misalnya di Laugan, kami sudah berada dengan sesuai dengan tugas fungsi kami intervensi dengan beberapa provinsi. Itu untuk APBD sendiri, Pak? APBD. Kalau untuk APBN sendiri untuk jalan poros seperti iya, untuk jalan poros yang dimaksudkan ini jalan poros Bandara Siboro ya. Ya, Bandara Siboro ini sebenarnya menjadi ruang dari teman-teman pada Bali. Sehingga kami tidak bisa memberikan keterangan panjang lebar kaitan dengan itu karena kami sendiri belum memahami sepenuhnya. Jangan sampai kemudian melebar dan ini tidak tepat. Ya, makanya itu menjadi suatu penekanan bahwa itu bukan intervensi dari Kementerian PUPR melalui APBN dan itu dikelola oleh langsung oleh Bandar. Oke.